Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayul Farid, mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan produk skripsi yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar LKPD berbasis Cooperative Learning tipe to stay to try dengan model IDDI untuk siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Banjar Bali tahun pelajaran 2020-2021. Produk yang dikembangkan adalah bahan ajar LKPD berbasis Cooperative Learning tipe to stay to try. Pemanfaatan LKPD didasarkan pada pola pembelajaran berkelompok to stay to try dengan jumlah masing-masing kelompok berisi 4-5 orang. Dalam proses pengerjaan LKPD, dua peserta didik bertugas bertamu atau berkunjung kepada kelompok lain dan anggota yang lainnya bertugas atau berada pada kelompoknya. Anggota kelompok yang bertamu wajib mencatat materi yang disampaikan oleh kelompok yang dikunjungi. Anggota kelompok yang bertugas pada kelompoknya menyampaikan materi kepada kelompok yang berkunjung. Pada akhir pengerjaan LKPD, salah satu kelompok terbaik mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Bahan ajar ini juga dilengkapi dengan petunjuk penggunaan guna mempermudah dalam penggunaannya. Selain itu, di setiap kegiatan belajar diberikan petunjuk kegiatan untuk mempermudah peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di setiap kegiatan. Bahan ajar ini juga dilengkapi karakter grafis sebagai gambar pendukung materi. Adapun materi yang disajikan bermuatan ilmu pengetahuan sosial. Sebelum masuk pada kegiatan menyimpulkan, peserta didik diberikan ilustrasi percakapan sesuai dengan model pembelajaran cooperative learning. Pada akhir materi disematkan juga kalimat motivasi guna memberi stimulus motivasi kepada peserta didik. Pada halaman depan LKPD diawali sampul depan yang berisikan judul, muatan pelajaran IPS, semester, kelas, dan identitas pengembang. Keseluruhan komponen didesain semenarik mungkin guna meningkatkan minat baca peserta didik. Sebelum masuk pada halaman materi, LKPD diawali dengan prakata, daftar isi, dan deskripsi judul sebagai acuan apa saja isi dalam LKPD. Kemudian, pada pendahuluan dilengkapi dengan halaman kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran sebagai acuan kepada peserta didik dalam belajar secara berkelompok. Selanjutnya merupakan halaman materi yang telah dirangkum dan didesain secara rapi sehingga nyaman untuk dilihat dan dapat menarik perhatian bagi pembacanya. Adapun urutan sajian materi antara lain deskripsi singkat, uraian materi, pertanyaan, latihan, dan menyimpulkan. Dalam LKPD ini terdapat 3 kegiatan belajar, yaitu yang pertama pengertian sumber daya alam, yang kedua manfaat sumber daya alam, yang ketiga pengaruh sumber daya alam terhadap perekonomian. Setelah selesai membaca sajian materi, peserta didik diberikan pertanyaan secara kelompok untuk didiskusikan bersama teman kelompoknya.
Selanjutnya adalah latihan, di mana kegiatan ini melatih setiap kelompok untuk berdiskusi dan mencari jawaban sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Sebelum masuk pada kegiatan menyimpulkan, peserta didik diberikan ilustrasi percakapan sesuai dengan topik kegiatan belajar. Kemudian peserta didik melakukan kunjungan pada kelompok lain. Hasil dari kunjungan kelompok dicatat dan disampaikan pada anggota kelompoknya. Selanjutnya adalah menyimpulkan. Pada setiap akhir kegiatan belajar, setiap kelompok menyimpulkan hasil belajar dengan cara melengkapi kalimat rumpang. Pada akhir bagian LKPD, berisikan daftar pustaka yang memuat sumber referensi dari sajian bahan ajar. Kemudian bahan ajar LKPD ini diakhiri sampul belakang yang berisikan sinopsis materi, profil pengembang, dan identitas dosen pembimbing. Demikian merupakan pemaparan singkat tentang produk skripsi. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.